Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam serial webinar rutin dari GKI Wahid Hasim, dan pada saat ini kita akan membahas tentang misi dan tentang kaitannya dengan amanat agung gitu. Ada bagian ayat yang sering dilihat sebagai amanat agung, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku, bagaimana kita memaknainya gitu, khususnya dari kacamata GKI juga. Dan nanti kita akan dipimpin oleh pemateri kita, Pendeta Mulyadi, dan nanti akan dimoderatori oleh Penatua Widi dari GKI Wahid Hasim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai, kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan ya Bapak. Kiranya Engkau mau menyertai kami di dalam webinar yang kami laksanakan ini, sehingga kiranya segala sesuatu yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat dengan baik untuk kami pribadi masing-masing maupun bagi segenap jemaat gereja yang kami tempati. Sehingga kiranya kami dapat terus menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia. Berkatilah untuk sarana prasarana yang kami gunakan untuk koneksi internet dan hal-hal lainnya, sehingga kiranya segenap webinar yang berjalan pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami serahkan segenap pelayanan kami di webinar pada saat ini, dan tentunya untuk tindak lanjutnya hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sebelum kita memulai masuk ke dalam materi, saya ingin sedikit memberikan pendahuluan gitu. Jadi di webinar ini sama dengan webinar-webinar yang dilaksanakan oleh GKI Wahid Hasim yang lainnya dalam proses perekaman, dan nanti setelah selesai kemudian akan diupload ke YouTube gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan webinar ini, semua peserta akan saya mute, dan untuk tanya jawab dan sebagainya nanti kita akan lakukan dalam bentuk chat gitu. Dan tanpa berlama-lama, saya ingin memperkenalkan untuk moderator kita pada saat ini. Kita akan dimoderatori oleh Penatua Widi dari GKI Wahid Hasim. Halo. Halo, Pendeta Kris. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Monggo, silakan Mas. Iya, oke. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga di pagi hari yang agak mendung ini hatinya nggak mendung ya Bapak Ibu semua. Oke, perkenalkan, nama saya Widi. Saya saat ini sedang melayani sebagai penatua pendamping di Komisi Remaja dan Pemuda GKI Wahid Hasim. Nah, untuk diskusi selanjutnya kita akan mengundang Pak Mul. Nah, Pak Pendeta Mulyadi. Nah, beliau adalah pendeta dari GKI Muara Karang dan saat ini juga sebagai dosen dari STFT Jakarta. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kita akan masuk ke dalam materi yang dipimpin oleh Pak Pendeta Mulyadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Penatua Widi, terima kasih Pendeta Budiman. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bisa bersama-sama, dan GKI Wahid Hasim adalah salah satu jemaat praktek saya dulu, ya, tahun 1990, sudah lama sekali, berapa tahun lalu itu. Waktu itu pendetanya masih Pak Sem, Ibu Swat, dan Pak Ben ya. Dan mereka semua senior saya, sudah sangat sepuh, dan saya bersyukur belajar banyak dari para sesepuh itu. Juga banyak anggota jemaat saya
diikut sertakan pada waktu itu di remaja pemuda dan sekolah minggu. Jadi saya lebih banyak di situ. Kebaktian minggu hanya sekali-sekali, dan setelah itu kemudian tapi itu praktek jemaatnya lama, Sabtu dan Minggu ya, dan saya mengikutinya sekitar setahun di GKI Wahid Hasim. Rekan-rekan semua, Ibu Bapak, saya melayani di GKI Muara Karang dan juga dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, sekarang STFT ya namanya, dan mengampu beberapa mata kuliah, tapi fokus saya sebenarnya pada studi terkait dengan perdamaian, teori-teori perdamaian dan praktik perdamaian. Di samping saya memimpin satu divisi, yaitu namanya Pusat Kajian untuk Mediasi dan Rekonsiliasi. Nah, pusat kajian ini yang biasanya kami datang ke berbagai daerah, ke perguruan tinggi teologi di berbagai daerah, dan melatih untuk menyiapkan keterampilan dan keahlian di bidang mediasi konflik gitu ya. Lalu di kampus saya mengampu beberapa mata kuliah, tentu teori perdamaian sebagai yang utama, lalu juga proses kelompok, itu kalau kita kenal dengan istilah group dynamics atau dinamika kelompok. Dan yang unik adalah sebagai pendeta GKI bersama dengan rekan saya, Pendeta Asigor Sitanggang dari GBI, beliau seorang pendeta yang punya banyak pemikiran yang sangat baik sekali, kerangka berpikirnya sangat Protestan begitu kan. Tapi bersama kami berdua justru mengampu satu mata kuliah yang nyaris tidak pernah disentuh di GKI, yaitu okultisme dan eksorsisme. Jadi bidang ini buat saya menarik gitu ya, dan punya banyak pengalaman terkait dengan eksorsisme dan okultisme, khususnya dalam pendampingan terhadap orang-orang yang mengalami masalah-masalah okultistik gitu ya. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu teman-teman jangan bertanya soal itu ya, karena fokus kita berbeda. Kita akan membicarakan soal amanat agung atau apa yang dikenal di dalam teks Alkitab di Injil Matius 28. Baik, saya kira itu ya, pendahuluan saya cukup ya rasanya ya. Terima kasih. Oh ya, satu yang terakhir saya perlu sampaikan, saya sedang menyiapkan diri untuk secara full nanti akan menangani sebuah yayasan di Solo, YBKS, tetapi saya lebih fokus kepada apa yang telah kami geluti hampir 10 tahun ini, yaitu mission trip. Saya mission trip ke berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai Papua sudah kami tempuh, dan nanti sebentar lagi saya akan emeritus ya. Tahun 2025 saya emeritus, dan fokus saya di dalam emeritasi itu mungkin setahun sekitar 2 sampai 4 kali begitu akan mission trip ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya di pelosok. Saya memilih untuk datang ke pelosok-pelosok daerah, mission trip untuk pelatihan. Mungkin itu, nanti siapa yang mau bergabung silakan, mission trip saya senang sekali. Ya, saya izin share screen. Ini apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, baik. Pak. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul relevansi pelayanan misi GKI dari kacamata amanat agung. Ya. Saya perlu memberikan sebuah gambaran lebih dulu. Karena amanat agung dari Allah itu sebenarnya tidak bisa hanya sekadar kita bertumpu kepada teks dari Matius 28. Ya. Karena fokus kita dari amanat agung itu juga mesti ditujukan kepada satu atau ditumpukan kepada apa yang tertuang di dalam Injil Matius 22. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia. Itu juga amanat yang tidak boleh diabaikan, dan itu menjadi amanat yang sangat kuat ya, yang mesti menjadi fokus di dalam perjalanan kita. Karena amanat agung itu adalah bagaimana kita menghadirkan kasih Allah. Bukan hanya sekadar kita memberitakan firman Allah gitu ya. Karena kalau di dalam satu bagian Alkitab dikatakan, apalah artinya semua kasihmu dan sebagainya kalau kemudian itu tidak ditunjukkan dan tindakan gitu ya. Dan ini tindakan itu mesti berlandaskan kasih gitu. Itu yang mau disampaikan. Disitulah amanat agung mendapat tempatnya.
Nah, saya perlu menyampaikan disclaimer terlebih dulu bahwa ada 2 atau 3 slide ini menjadi salah satu fokus saya terkait dengan jemaat publik, dan ini pernah disampaikan juga di Klasis Jakarta Barat misalnya, sehingga 1-2 slide ini sengaja saya kutip dan saya sampaikan supaya kita bersama-sama belajar melihatnya, gitu ya. Oke. Nah, ada 2 pergumulan kita saat ini, yaitu yang pertama jemaat publik dan yang kedua new normal. Ini kita dikatakan new normal karena memang sedang memasuki sebuah fase baru atau tahap baru di dalam perjalanan kita, yaitu pasca pandemi, atau sekarang kita sedang persiapan memasuki endemi. Dan keduanya membutuhkan perhatian serius di dalam perjalanan kita. Karena apa? Karena di tengah-tengah prosesnya, baik pandemi maupun endemi, kita membutuhkan kehati-hatian dan sekaligus di dalamnya protokol kesehatan mesti tetap kuat dilakukan. Sebab ketika kita melaksanakan pelayanan firman, ketika kita melakukan pekabaran Injil, ketika kita menghadirkan satu misi dari Allah, tetapi kita tidak memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bagaimana protokol kesehatan dilakukan, maka kita kehilangan satu spirit untuk menyuarakan kasih sayang Allah itu. Nah, karena itu jemaat publik dan new normal adalah 2 hal yang sekarang mesti kita amati bersama-sama. Apa itu jemaat publik? Ya, rekan-rekan yang dipandu oleh Pendeta Adi Patriabara, sekarang ada di GKI Kafling Polri, beliau sangat concern pada masalah-masalah ini, dan saya pikir baik juga ini yang lalu oleh Mardiko dibagikan kepada gereja-gereja kita, dan saya dorong rekan-rekan penatua, anggota jemaat untuk memesan buku ini dari Mardiko ya, di tempat di GKI di Serpong sana, karena buku ini baik untuk diamati. Kita lihat sama-sama gitu ya. Saya hanya mengutip beberapa. Nah, di dalam proses ini dikatakan di buku ini oleh teman-teman bersama dengan Pendeta Adi Patriabara, di halaman 14 mengungkapkan demikian. Sebuah jemaat dapat disebut sebagai jemaat publik karena jemaat pada umumnya atau pada dasarnya berwatak umum atau am dan merupakan bagian dari publik. Ini yang tidak boleh lepas dari pemahaman kita. Kalau gereja menjadi eksklusif dan dia tidak mau menjadi bagian dari publik, maka kita tidak sedang melaksanakan tugas dari amanat Tuhan dalam Matius 28 itu, ya. Maka kita mesti menjadi bagian dari publik, dan ini esensial, penting sekali. Dan karena itu bagian dari orang banyak, karena kita bagian dari masyarakat. Kalau kita kemudian melepaskan diri kehidupan kita dari kemasyarakatan, maka kita kehilangan sesuatu yang bernilai tinggi, yang esensial itu. Jadi karena kita bagian dari publik dan kita adalah secara menyeluruh umum, maka kita mesti hadir di dalamnya. Karena itu rangkaian aksi refleksi pelayanan yang dilakukan terus-menerus pada akhirnya akan membawa jemaat ke dalam jalan transformasi, jalan perubahan, bersama dengan warga publik yang lain, dan membuat kehadiran kita sebagai jemaat publik semakin relevan dan signifikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjadi bagian di dalam proses bermasyarakat, maka kita kehilangan sesuatu yang esensial itu. Oh ya, by the way, sebelum saya berlanjut kepada moderator, saya perlu sampaikan, nanti kalau misalnya di tengah-tengah proses ada rekan-rekan yang ingin interupsi gitu, saya kira kita persilakan ya, atau mau bertanya di tengah proses. Ini biasa juga di ruang kuliah saya lakukan demikian. Baik, kita teruskan. Nah, Ibu Bapak, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menyikapi new normal itu. New normal. New normal itu terjadi dan kita mesti melakukan tahap ini. Yang pertama, adopt. Kita mengadopsi atau menggunakan teknologi terkini. Tidak bisa tidak. Mulai dari kelas sekolah minggu sampai oma-opa yang udah umur 90, ya, saya ada anggota jemaat sekarang usianya sudah 97 tahun ini,
nanti 30 April dia 97 ya, 98 di 30 April dia hijrah ke Amerika beberapa bulan yang lalu. Bayangkan di usia 97 dia ke Amerika, perjalanan begitu jauh dan di sana sangat sehat. Lalu apa yang dilakukan? Dia menggunakan teknologi. Zoom meeting ya, kemudian kalau WhatsApp itu biasa gitu kan ya. Tapi dia bisa menyerap gitu ya, mengabsorb media-media, kemudian mengirimkan video kepada kami. Saya bilang, Oma lebih hebat dari saya gitu ya kemampuannya. Dan anak-anak sekolah minggu kita jauh lebih hebat dari orang tuanya. Di sekolah minggu pernah ada problem di Muara Karang, ketika guru sekolah minggu menghadapi masalah begini-begini, anak sekolah minggunya yang mengatakan, Miss, mereka manggilnya ke guru-guru sekarang gitu ya, Miss. Guru-gurunya itu bukan kakak, cici, koko gitu ya, Miss, itunya diginiin, ini gini, plek jadi. Bayangkan, anak-anak sekolah minggu lebih hebat. Nah, ini sudah kita tidak bisa hindari. Kita harus masuki situasi ini. Dan ini luar biasa. Karena apa? Karena kita berada di tengah situasi yang berhadapan dengan teknologi. Saya mendengar bahwa GKI Wahid Hasim bahkan sudah belajar tentang metaverse. Dan ini luar biasa, ada pertanyaan-pertanyaan etis di situ. Saya ditanya berkali-kali oleh banyak orang. Kalau saya katakan banyak orang, sudah lebih dari 10 orang ya. Menanyakan kepada saya, apakah metaverse dapat diterima sebagai sebuah bagian? Misalnya, kalau ada orang yang mau mengatakan, mau mengajukan peneguhan pemberkatan nikah, satu di Amerika, satu di Indonesia, di metaverse bisa bertemu mereka. Ya tak? Di metaverse bisa bertemu di altar. Dan pendetanya ada di altar. Orangnya maju ke altar gitu. Lalu diberkati di situ. Bisa nggak? Wah. Lalu bolehkah baptisan dikerjakan di sana? Lalu satu lagi, bolehkah ibadah kematian dikerjakan di metaverse? Yang terakhir saya jawab dulu. Yang kematian udah kita lakukan di Zoom. Ya, ketika COVID kita mengerjakan ibadah lewat Zoom. Saya memimpin di rumah. Jenazahnya dibawa ke pemakaman dengan protokol khusus gitu ya. Dan keluarga tidak bisa mengiringi dari dekat. Setelah dikubur gitu, baru kemudian didekati. Pulang-pulang isolasi. Nah, itu yang terjadi juga pada saya ketika datang ke sebuah ibadah dan ternyata salah satu dari mereka positif. Saya waktu itu sudah positif, sudah sembuh. Di dalam sebuah kebaktian kedukaan, ternyata ada yang positif. Saya pulang isolasi 2 minggu, nggak keluar rumah. Itu ya, kita mengadopsi. Tidak bisa tidak. New normal, kondisi sudah demikian. Yang kedua, adapt. Ya, proses adaptasi dengan hal-hal yang baru. Metaverse baru. Dan ini persoalan etisnya belum selesai. Karena itu baru mulai kan. Baru mulai, sesuatu yang baru mulai itu pergulatannya luar biasa, dahsyat. Itu sama seperti ketika bayi tabung dulu, persoalan etisnya luar biasa. Ternyata, wah berjalan tuh sekarang orang malah berbondong-bondong ingin melaksanakan bayi tabung bagi yang tidak bisa punya anak. Walaupun kemudian tingkat pelanggaran etikanya besar juga. Di Australia ada orang yang menyatakan saya punya anak biologis banyak dari proses bayi tabung gitu ya. Si suaminya pura-pura diambil aja spermnya. Ternyata si dokter memasukkan spermnya dia ke ibu itu. Waduh, keterlaluan ini ya. Tapi apa boleh buat? Itu soal etis, ya, etika. Lalu adapt, menguasai, mahir di bidangnya. Dan ini tantangan yang luar biasa. Semua ruang di dalam perjalanan kita sekarang, kita mesti masuki. Nah, ini new normal itu bukan soal bagaimana kita melakukan sesuatu dengan cara yang baru, tetapi juga bagaimana kita mengerjakan di dalam tata nilai yang sesuai dengan kerangka pemikiran teologis. Dan itu yang nanti termasuk di dalamnya bagaimana kita menyikapi pekabaran Injil di tengah-tengah situasi ini. Karena sekarang Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan tidak bisa dijamin untuk tidak mengikuti ibadah di berbagai tempat. Ibadah kita sekarang, Anda bisa mengikuti di jutaan tempat di dunia. Saya pengen tahu bagaimana terjadi di Jerman. Saya pengen tahu terjadi bagaimana di tengah-tengah situasi perang di Ukraina. Bagaimana mereka beribadah. Bagaimana juga sikap gereja ortodoks misalnya di Rusia yang menggempur Ukraina. Lalu bagaimana mereka khotbah-khotbahnya seperti apa? Orang bisa mengikuti sekarang dengan mudah, ya.
tinggal siapkan waktu saja dan membuka link pada YouTube, semua bisa ditelusuri. Nah, karena itu presiden kita mengatakan begini, beradaptasi itu bukan berarti kemudian kita menyerah, apalagi kalah. Bukan, dia bilang. Tapi kita harus memulai kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif tapi aman dari COVID. Nah, ini mungkin disampaikan kira-kira setahun yang lalu ya, atau kira-kira berapa bulan lampau oleh presiden, dan ini persiapan untuk masuk endemi. Sekarang kita sudah mulai karena PSBB sudah akan dihapus total sepertinya di semua wilayah Indonesia. Dan karena itu kita memulai kembali sebuah kehidupan baru. Ibadah-ibadah kita sudah onsite. GKI Waidasim sudah onsite ibadahnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Wah, ya. GKI Muara Karang juga baru onsite. Setelah Karena udah nggak pakai daftar, Pak, malah, Pak. Ya, itu ya. Oke, good. Karena ada pertanyaan begini ke saya. Pak, kenapa kita tidak onsite? Ya, waktu itu situasinya belum ya, karena kita perlu persiapan dan sebagainya. Bapak coba pikir ya. Anggota gereja itu ke mall loh. Anggota gereja itu anggota gereja kita, dan saya menyaksikan anggota jemaat kita itu ngopi di tempat gerai kopi tertentu. Anda tentu tahu di mana yang saya maksudkan, gitu kan? Nah, mereka ke sana, mereka nggak punya kekhawatiran apa-apa tuh, bersama-sama dengan orang lain, jaga aja prokesnya. Kenapa gereja kita nggak buka? Dengan asumsi seperti itu. Waduh, saya terpukul juga tuh. Nah, tapi oke. Ini sesuatu yang mesti kita lakukan. Nah, karena itu sekarang bagaimana gereja bersikap atas situasi pandemi ini dalam melaksanakan amanat Tuhan Yesus, ya. Bagaimana gereja berproses, bagaimana gereja melola, bagaimana gereja menata, bagaimana gereja bergerak di dalam ruang pelayanan yang disiapkan, bagaimana gereja menyikapi ini dan kemudian membuat program-program gerejawi untuk sebuah proses yang harus dilakukan di tengah-tengah kondisi demikian. Pak Yoas di buku yang pengukuhannya sebagai profesor, beliau mengatakan begini, pandemi ini telah memaksa kita untuk hidup bagaikan berjalan di dalam kabut pekat. Ya, masa depan tidak lagi dapat dilihat dengan jarak yang jauh. Itu artinya apa? Situasi yang harus kita kerjakan adalah situasi-situasi yang ada di sekeliling kita sekarang. Orang-orang perlu mendengarkan kasih Allah, dan bukan hanya sekadar mendengarkan, tetapi mereka justru menikmati kasih Allah itu melalui tindakan konkret. Jadi berita firman Allah itu tidak bisa hanya sekadar disuarakan atau dikatakan. Ini mesti ditindaklanjuti dan dirasakan, dinikmati oleh banyak orang. Termasuk gereja turut serta melakukan karya yang di dalamnya semua orang berproses, ya, yang di dalamnya semua orang diajak ikut serta, berarak-arakan bersama dengan gereja. Itu sebabnya program gerejawi terkait dengan kesaksian pelayanan atau oikmas gitu ya, itu mesti lebih kuat sekarang ini menurut saya. Walaupun di semua gereja yang saya sempat baca programnya, hampir semua gereja yang saya baca programnya, lebih dari 20 gereja, tentu yang lebih banyak GKI, ada juga beberapa gereja yang lain, program internal selalu paling banyak. Ya, Sarpen selalu menyerap hampir 60, bahkan bisa 70%. Sarpras itu ya, menyerap 60, hampir 70% dari seluruh anggaran. Jadi kalau ada anggaran 3 miliar begitu ya, misalnya ya, maka kira-kira 2,1 gitu, itu punya Sarpras. Di Waidasim begitu juga kah? Ya. Mungkin akan ke sana, Pak. Cuma belakangan ini masih gedean Kespel, Pak. Wah, hebat. Jangan ke sana kalau gitu. Jangan. Ini saya baru dengar nih kalau begitu. Jangan ke sana arahnya. Jangan ke sana. Jangan sampai kemudian Sarpen merebut besar sekali gitu ya. Yang perlu direbut lebih besar adalah yang cash flow lebih banyak, karena itu panggilan kita. Oke, terima kasih. Nah, karena itu kita butuh keterampilan umat lebih kuat, ya.
Dalam konteks menjadi jemaat publik, maka kebutuhan yang harus dikembangkan adalah membangun pemahaman agar warga jemaat hadir dan berada bersama warga masyarakat lainnya, mempersaksikan Kristus dalam hidupnya. Ini spirit dari Injil Matius 28. Kita hadir dan kita andal untuk itu. Kita punya spirit yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang memiliki panggilan yang kuat. Karena itu dalam konteks pandemi atau mungkin endemi, ya, bagaimana kita menerjemahkan teks Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tapi saya mau mengutip dulu dari mulai ayat 18. Ya, karena itu teks Alkitabnya nanti kita amati gitu ya. Nah, di dalam ayat yang ke-18 itu kan tertuang kalimat demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, ayat 19-nya kemudian berbicara, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ibu bapak dan saudara-saudari, mari kita mendekati ayat ini. Mari kita menyimak ayat ini. Maka saya mau memulai dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Apa itu kuasa? Nah, ini perlu kita amati bersama-sama ya. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 28, kata kuasa itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu exousia. Exousia dalam bahasa Yunani. Ini tulisannya demikian. Kata exousia itu artinya otoritas atau kewenangan. Kepadaku telah diberikan otoritas. Kepadaku telah diberikan kewenangan. Kata ini sama dengan kata yang ada pada Kisah Para Rasul 1 pada ayat yang ke-6. Ya, 7, 8 gitu ya. Itu disampaikan di sana. Di dalam kalimat itu disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1, aku menerima kuasa begitu, tapi kemudian kuasa yang authority itu, kata otoritas atau exousia itu kemudian diserahkan kepada para murid pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Kamu akan menerima kuasa. Tetapi kuasa yang ditekankan pada pasal 1 Kisah Para Rasul ayat yang ke-8 itu adalah kuasa yang berbeda, bukan kuasa yang exousia, tetapi kuasa dunamis. Apa itu dunamis? Dunamis adalah power, daya, kemampuan. Ya, jadi tadi saya berbicara di awal di 3 slide sebelumnya mengatakan tentang keterampilan umat. Maka sebenarnya umat pada waktu itu mesti memiliki satu kemampuan. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepada kita di dalam exousianya, ia memberikan dunamis. Kata dunamis itu sama seperti kata dinamit. Ya, dinamit itu meledakkan dan itu mampu memecah batu yang besar sekali. Beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya masih SMA, kakak saya bekerja di sebuah perusahaan marmer. Perusahaan marmer, dan marmernya itu kalau saya tidak salah dipakai juga di Masjid Istiqlal gitu ya. Marmer itu dibuat dari batu, dan untuk mendapatkan batu dari Gunung Citatah itu, ya PT Citatah itu, maka di gunung itu dibor, batu itu dibor dalam sekali, lalu dimasukkan dinamit sumbu. Zaman itu dinamit itu begitu ya, jangan berbicara seperti sekarang, itu kan 40 tahun lalu barangkali. Dimasukkan ke dalam gitu. Nanti dari situ kemudian ditarik pakai pakai kabel jauh gitu, entah berapa ratus meter, lalu berlindung di balik sebuah bukit begitu, ada tebing yang menolong, itu diledakkan dar gitu ya. Begitu dar itu batunya segede-gede rumah menggelinding ke bawah.
nanti di bawah ada truk pengangkut gitu ya. Nah, yang bisa merontokkan itu tidak mungkin pakai alat bor manual, pakai tangan, nggak bisa. Dinamit, dia berdaya ya. Nah, daya yang sama, daya ledak yang sama, itu dipercayakan Allah kepada kita. Sehingga kita punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena itu, kata yang disampaikan karena di dalam kuasa itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, maka sebenarnya kepada kita diberikan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Gereja mesti punya program, tidak boleh sampai ya, jangan sampai program gerejawi hanya berpikir kepada dirinya sendiri. Karena kritik saya kepada termasuk gereja saya tentu saja ya, tempat saya melayani, kritik saya ini kan secara internal perlu pekerjaan rumah itu nggak akan selesai-selesai. Kita baru beresin genteng bocor, keran pecah. Habis kerannya pecah beres, WC mampet. Habis WC mampet, dinding kotor. Dindingnya kotor, gasnya kemudian nggak berfungsi. Gasnya berfungsi, kompornya rusak. Kompornya bener, kamar mandinya lah ambruk. Dan sebagainya, gitu ya. Kalau internal nggak akan pernah selesai. Jadi yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita melihat sesuatu sekarang. Dari kekayaan dan kemampuan yang Tuhan berikan, kita mengerjakan keluar. Sehingga semakin berdaya. Nah, ini yang dipercayakan Allah kepada kita untuk kita lakukan. Karena itu gereja dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Saya mendorong Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul pasal 13 sampai dengan 14, tentu bukan dibaca sekarang ya, tapi betul-betul nanti sampai rumah kayak perasaan di luar rumah aja. Nanti masing-masing membaca ya. Bacalah dengan tenang, dengan tekun, dengan teliti. Ini bukan baca pakai target harus selesai, tapi targetnya adalah saya memahami. Jadi cara membacanya perhatikan baik-baik bagaimana secara rinci teks itu berbicara tentang karya yang dikerjakan. Itulah suara atau terjemahan dari Injil Matius pasal yang ke-28 itu. Mereka mengerjakan secara perlahan-lahan. Bahkan di dalam pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-41, ya ini biasanya dipakai untuk peristiwa Pentakosta, umat Allah bersedia untuk menjual segala sesuatu untuk dibagikan kepada semua orang. Sampai dikatakan jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa pada waktu itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana GKI Wahid Hasim bisa melaksanakan kebaktian baptisan untuk 3.000 jiwa dalam sehari. Itu siapa yang akan melayani? Mungkin ngundang banyak pendeta gitu ya, dilakukan beberapa kali dan itu berjam-jam pasti. Tetapi konteksnya bukan itu, ya. Yaitu konteksnya adalah bagaimana bukan soal jumlah, tetapi bagaimana kita membawa kabar sukacita ini kepada semua orang dan semua orang berjumpa dengan Tuhan. Itu visi GKI SW Jabar, ya, membuat semua orang berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Saya harap visi 2003 masih diingat dan dikuasai oleh kita semua, walaupun ini sudah 20 tahun hampir ya, tetapi tetap saja visi itu mesti dipegangi karena formulasinya mengatakan Tuhan mencipta, manusia ikut serta, dan kita menghadirkan karya kasih Allah itu di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat banyak orang merasakan buah kasih Allah di dalamnya. Dan di situ message dari Injil Matius itu punya tempat yang luar biasa. Karena itu kepekabaran Injil yang mau disuarakan ini tidak identik, sekali lagi dengan saya perlu tegaskan, tidak identik dengan pengkristenan atau kristenisasi. Ibu bapak sekalian, saudara-saudari sekalian, rugi kalau kita melaksanakan pekabaran Injil dengan tujuan untuk kristenisasi. Karena tingkat kegagalannya sangat tinggi. Ya, lalu orang mengatakan begini, kita bersyukur, satu orang, satu jiwa diselamatkan dari 1.000.
itu artinya 0,01%. Kalau dari target pelayanan, rugi amat kita gitu ya. Apalagi saya ini mantan sales dulu ya, sebelum saya jadi pendeta saya sales. Dan dunia marketing masih menjadi fokus saya sampai sekarang. Saya masih mengamati perjalanan marketing walaupun agak ketinggalan zaman dari buku-buku yang saya baca itu, saya udah ketinggalan zaman polanya ya. Di dunia marketing itu kan selalu pakai target ya. Ada nggak di antara teman-teman yang di marketing? Marketing itu pakai target. Kalau target kita cuma 1%, apalagi 0,1% gitu, apa artinya? Kecil sekali nilainya. Walaupun kita mau mengatakan di hadapan Tuhan, satu jiwa itu sangat berharga. Setuju. Ya, agree saya dengan pernyataan itu. Tetapi bukan itu yang mau kita kejar dari peristiwa pekabaran Injil dan amanat agung. Amanat agung Tuhan bukan sekadar menyuarakan tentang peristiwa Kristus, melainkan menghadirkan kasih-Nya, itu yang paling utama. Sehingga setiap orang, kalau Ibu Bapak membaca Matius 25, pasal 40 ya dan seterusnya, dikatakan, apapun juga yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini konteks yang mesti kita pegangi bersama-sama. Supaya ketika kita melaksanakan suara Allah, kita melaksanakan karya Allah, kita mengerjakan amanat agung, kita mengerjakan misi Allah, maka fokus kita tertuju kepada bagaimana karya kasih Allah ini dirasakan oleh banyak orang. Supaya orang-orang mereka justru mengenal Tuhan bukan karena mereka mendapatkan sesuatu dari iming-iming kita, tidak. Tapi justru lebih kepada pemahaman kuat yang mereka rasakan. Saya ditanya di dalam sebuah seminar tentang kekerasan. Pertanyaannya begini, Pak, kalau kita tidak melakukan proses menjadikan orang Kristen, terus apa makna dari pekabaran Injil kita? Saya katakan begini, suatu kali saya bertemu dengan seorang teman, dan teman itu belajar banyak tentang kekristenan. Dia bukan Kristen. Dia melakukan pendalaman teologi Kristen dengan sangat luar biasa. Suatu kali, ketika beberapa gereja menghadapi sebuah masalah, dan bahkan ketika gereja itu mengajukan permohonan izin, izinnya itu susah sekali karena dihambat oleh banyak orang. Nah, orang ini datang dan kemudian mengatakan kita tidak boleh menghambat. Kita mesti memberikan kesempatan. Itu adalah buah dari pekabaran Injil. Itu adalah buah dari nilai menyuarakan amanat agung itu. Dan amanat agung itu dibangun di dalam persahabatan. Supaya orang-orang yang berjumpa dengan Kristus, mereka juga merasakan nilai besar dari kualitas hidup bersama dengan kita. Maka saya sependapat sekali dan setuju dengan syair lagu pada NKB nomor 204. Ada yang tahu nggak NKB 204? Bait yang kedua yang mengatakan begini. Ini amanat agung harus dinyatakan dengan cara demikian. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Jadi kalau mereka berjumpa dengan ibu bapak sekalian, apakah mereka melihat Yesus? Atau mereka melihat kejahatan pada diri kita? Lalu mereka akan mengatakan, percuma juga lah jadi orang Kristen. Sama kelakuannya sama saya. Lah, di referen lagu itu mengatakan, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sebuah ekspresi yang luar biasa yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang penting di dalam perjalanan kita bersama-sama. Nah, karena itu amanat agung memanggil kita untuk menghadirkan kasih-Nya. Jadi kalau saya katakan bukan menyuarakan tentang peristiwa Kristus itu maksudnya Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus yang kemudian menghardik angin ribut, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tentu itu penting disampaikan juga. Tapi kalau kasih Kristus tidak pernah dihadirkan, apa arti dari semua pengalaman peristiwa Kristus itu? Nyaris tidak berdampak. Ya, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, tapi kita tidak mengerjakan kasih untuk mereka. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun kau bisa memindahkan gunung, sekalipun kau tapi tanpa kasih, maka itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Maksudnya gini, dung, hilang suaranya. Tidak terasa lagi udah.
Lalu mereka nyari-nyari suara yang tadi di mana ya? Nah, kita mesti suarakan terus itu dengan cara kehidupan dan praktik kehidupan kita yang dirasakan oleh orang banyak. Oke. Karena itu bagaimana sikap GKI terkait misi Allah dalam dunia ini? Nah, saya mau mengajak kita belajar tata gereja ya. Nah, tata gereja ini undang-undang kita, tapi dibukanya tidak setahun sekali nih. Ya, para calon pendeta juga membukanya nanti pada saat mereka mau mau PMK percakapan gitu ya. Para pendeta termasuk saya gitu kan ya juga jangan-jangan bacanya jarang gitu ya. Tapi saya bersyukur belakangan ini saya sering mendampingi teman-teman calon pendeta dan akhirnya belajar juga dan belajar lagi tentang tata gereja. Tata gereja ini undang-undang kita ya. Kalau Alkitab kan jelas pegangan kita gitu ya. Jadi ini undang-undang kita juga harus dipahami supaya kerja kita nggak salah. Nah, mari kita sikapi, mari kita perhatikan. Jadi di dalam butir yang ketiga dikatakan demikian. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah, gereja melaksanakan misinya. Misi gereja itu dilaksanakan oleh seluruh anggota gereja dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja ditempatkan. Perhatikan dengan baik kata ini. Ini kalimat ini penting sekali untuk kita pahami. Misi gereja diselenggarakan oleh seluruh anggota. Karena itu, ini bukan hanya tugas majelis jemaat. Ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua, bukan hanya tugas aktivis, tapi tugas semua orang yang berada dalam lingkup GKI. Dan karena itu, di rumah sebagai anggota GKI, kita punya tugas menyelenggarakan ini, ya, melaksanakan misi Allah. Karena itu setiap anggota gereja perlu memiliki spirit untuk mengerjakan misi Allah ini. Itu sebabnya setiap orang harus dilengkapi dengan kemampuan spiritual dan keterampilan teknis. Itu sebabnya perlu ada pelatihan nih, teknik-teknik gitu ya, untuk mengerjakan misi Allah. Ibu bapak perlu berlatih dan dilatih untuk menjadi murid-murid Kristus. Ya, jadi kita sering mendengar istilah kita melakukan pemuridan, gitu kan ya. Nah, ini penting nih. Tetapi pemuridan bukan berarti kemudian kita mesti menjadi sama seperti Thomas. Kita mesti menjadi seperti Matius. Bukan itu. Pemuridan adalah sebuah proses pelatihan yang dilakukan supaya seluruh hidup kita menampakkan kasih Allah. Ini yang mau dikerjakan, mengerjakan misi Allah itu. Kemampuan tersebut perlu ditopang oleh kebijakan gerejawi. Nah, kebijakan gerejawi juga mesti kuat di sana dan setiap warga gereja saling memberdayakan. Keputusan majelis jemaat sangat penting untuk membuat anggota jemaat tidak gamang dalam melaksanakan misinya. Ya, kita lihat lagi tata gereja kita. Butir yang keempat, misi gereja dilaksanakan oleh gereja. Oh tentu saja, ya. Baik dengan mewujudkan persekutuan dengan Allah. Nah ini relasi spiritual tadi. Dan dengan sesama. Sesama itu bukan hanya anggota gereja, bukan hanya orang Kristen. Sesama itu semua teman warga negara Indonesia, warga negara asing. Orang asing dimanapun, itu adalah sesama kita yang mesti kita kerjakan. Tapi sekaligus juga, nah ini yang kurang kuat di dalam mukadimah kita, kurang kuat ya, saya katakan kurang kuat. Bersama dengan alam sekitar, ada rumusannya tapi kurang kuat. Bersama dengan alam sekitar, kita punya tanggung jawab untuk tidak merusak alam, tapi sekaligus juga tidak mengotorinya. Buang sampah sembarangan adalah bagian dari kita mengabaikan misi Allah dan misi gereja. Buanglah sampah pada tempatnya. Termasuk kalau melihat sampah di gereja, yang Boyo mau juga memungutnya untuk memasukkannya ke tong sampah gitu ya. Saya senang sekali kemarin dalam ibadah seorang tua yang mengatakan gini, Pak, ini kok di dalam gedung gereja kita nggak ada tempat sampah. Di satu sisi itu betul. Di sisi yang lain itu salah. Gitu ya. Saya tanya, kenapa Om? Saya mau buang ini bungkus permen. Jadi betul tuh. Dia cari tempat sampah. Tapi tidak benar karena dia kebaktian kok makan permen gitu kan ya. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang dia harus ditopang dengan permen gitu ya. Saya mendorong para orang tua yang membawa anak-anak ke sekolah ke gereja itu
bekalilah juga dengan biskuit gitu ya, atau apa gitu, jangan permen sih. Jadi nanti kalau dia mulai rewel dikasih biskuit, nggak apa-apa dalam kebaktian begitu. Ya tapi orang tuanya jangan ikut makan biskuit dong. Kita fokus pada kebaktian kita ya. Jadi kalau ibu bapak nanti di gereja besok akan menyelenggarakan ibadah intergenerasi, maka intergenerasi itu artinya ada anak, ada orang tua. Dan salah satu persoalan orang tua adalah kalau sudah mulai mengalami kondisi tidak tahan pipis. Ya toh? Sedikit-sedikit berdiri lagi ke WC. Ini pendeta lagi khotbah, dia berdiri dikirain mau nanya gitu kan, nggak taunya keluar. Nah, saya menawarkan kepada anggota jemaat, gunakan diapers, nggak tahan, Pak, diapersnya udah penuh. Ini keluar mau ganti. Nah kan, yang begini-begini juga harus dipersiapkan. Oke, tadi saya intermezzo sedikit soal sampah ya. Tapi persekutuan dengan Allah, dengan sesama secara terus-menerus berdasarkan kasih, maupun dalam bentuk kesaksian dan pelayanan. Kesaksian dan pelayanan. Ini adalah satu message yang mesti disuarakan sebagai sebuah panggilan untuk mewujudkan amanat agung itu. Ya, amanat dalam Matius 28. Karena itu hal yang sangat penting dan esensial dalam kehidupan umat adalah pertama sekali membangun relasi yang kuat dengan Allah. Memiliki waktu yang cukup untuk berdoa. Dan rajin membaca dan mendalami Alkitab. Para pendeta, para penatua, ketika dia mau diteguhkan di dalam jabatannya, ditanya oleh pemimpin atau pemandu kebaktian itu. Ya, apakah Anda bersedia mempelajari Alkitab dengan rajin? Jawabannya, ya, dengan segenap hati. Lalu pernah seorang teman saya melakukan sebuah survei untuk evaluasi. Benar enggak? Ketika ditanya dalam itu, ternyata hanya 30% yang ya dan rajin membaca Alkitab dan berdoa secara tekun. Saya bilang bagus 20%. Di tempat lain ada yang menjawab cuma 5%. Ya. Tapi mari kita bersama-sama, bukan hanya penatua, pendeta dan aktivis, semua mesti mengukuhkan ini. Waktu bersama Tuhan, ya itu ada sesuatu yang luar biasa. Paul Tillich, seorang teolog, itu menyebutnya solitude, ya. Alone with God itu solitude, ya. Jadi bukan loneliness, bukan kesepian dalam kesendirian, tapi solitude dia menghadirkan diri kepada Allah dan begitu aktif bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Karl Barth, seorang teolog kampiun di dunia teologi, ia justru membuat sebuah buku tipis, buku kecil, doa judulnya ya. Nah, orang semua mesti punya spirit bersama-sama untuk menghadirkan. Dan pertanyaannya adalah bukan hanya sekadar berdoa, rajin membaca dan mendalami Alkitab, tapi juga mengimplementasikannya. Ini salah satu kata yang panjang, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mesti menjadi spirit kita. Nah, karena itu saya punya ini nih. Coba kita perhatikan. Mari kita perhatikan. Coba kita amati di dalam perjalanan kita, ya, spiritualitas umat Allah. Pola hidup beriman, apakah terbangun relasi spiritual dengan Allah melalui doa dan pendalaman Alkitab? Ibu Bapak, silakan menjawab masing-masing di dalam diri, ya, termasuk saya juga. Pertanyaan ini ditujukan bukan hanya kepada Ibu Bapak, tapi juga kepada saya. Ya, apakah kita punya relasi spiritual dengan Allah melalui doa? Apakah kita rajin berdoa? Apakah kita rajin melakukan pendalaman Alkitab? Jadi bukan hanya sekadar baca Alkitab. Ya, penting baca Alkitab, tapi yang sangat penting itu memahaminya. Lalu pola hidup kemasyarakatan. Apakah relasi spiritual dengan orang-orang di sekeliling kita itu tetap terjaga dengan apik? Dengan tetangga kita ribut enggak? Dengan tetangga kita kenal enggak? Di Jakarta ini banyak orang tidak kenal dengan tetangga. Maka saya membiasakan diri cuci mobil di depan gitu ya. Saya nggak mau cuci mobil di dalam. Di depan, karena teman-teman nyuci mobil bersama-sama akhirnya. Wow, sambil ngobrol ke kiri kanan gitu kan ya. Kita berinteraksi. Beberapa kali walaupun di tempat kami tidak ada ronda, saya keluar malam tapi sekarang enggak. Ya, semasa COVID ini enggak. Karena saya juga harus menjaga orang lain, karena saya kan pernah COVID. Tapi sebelum COVID, dalam 1 bulan mungkin 2 kali lah gitu ya. Jam 11 malam saya keluar ke pos, ngobrol dengan satpam gitu. Lalu jalan ditanya, lagi ngapain Pak? Gitu. Olahraga. Jalan-jalan saya bilang. Tapi saya katakan saya pengen ngobrol. Kadang-kadang ngopi bareng dengan mereka. Ya. Waktu di Cirebon saya ronda bareng.
Dan walaupun disuruh, udah Pak, Bapak pulang aja, nggak enak, kita masa Pak Pendeta ronda sampai jam ini. Tapi saya ikuti sampai jam 4 pagi. Karena itu waktunya ya, ngobrol gitu ya. Walaupun juga dengan mereka kemudian main gaple gitu ya, main kartu. Karena itu bagian dari hiburannya. Nanti kira-kira setengah jam kita keliling. Ini apakah relasi itu kita jaga gitu ya dengan teman-teman di masyarakat. Dalam pola pelayanan, ini spiritual yang mesti kita kembangkan. Apakah telah melaksanakan pelayanan dengan bertanggung jawab? Sungguh-sungguh menyediakan waktu, tenaga, pikiran, uang, ya, harta benda, motivasi untuk mengembangkan diri dan mengembangkan umat Allah. Kerangka berpikir dari amanat agung mesti disuarakan demikian. Dampaknya adalah, apakah secara spiritual hidup pribadi dan lingkungan menjadi lebih baik? Apakah Injil terlihat dalam sepak terjang kehidupan kita? Ini kualitas dari tugas Injil Matius 28. Apakah Injil terlihat dalam sepak terjang kehidupan kita? Perbuatan kita menunjukkan sebuah perbuatan yang real. Ya, di dalam acara Bina Pranikah, ini intermezzo sedikit ya, saya suka bertanya begini. Dari mana Anda tahu bahwa pacar Anda, calon suami atau istri Anda itu mencintai Anda? Coba Ibu Bapak, kalau kita tanya ya, dari mana Anda tahu bahwa pasangan Anda itu mencintai Anda? Dari mana? Wah, dia mengatakan cinta kepada saya. Bullshit, saya bilang itu, maaf ya, ini cerita kepada mereka ya. Kenapa? Kata-kata cinta seringkali justru merupakan kamuflase atas kelemahan. Karena orang lemah sekali telinganya. Aku sayang sama kamu, udah kayaknya terbang dah ke mana gitu ya. Saya katakan, yang paling esensial adalah di tengah-tengah relasi yang tidak baik, bahkan dalam kondisi pertengkaran, Anda tetap melakukan perbuatan cinta. Lakukan. Nah, kalau di dalam masyarakat, apakah Anda melakukan? Injil itu terlihat dalam tindakan. Kita mengaku-ngaku Kristen, tapi kita ngomong kasar kepada mereka. Nonsense. Itu bagian dari proses kita. Oke. Di butir yang kelima, amanat agung, mukadimah kita ya. Dalam rangka melaksanakan misi gereja, anggota gereja berperan secara hakiki sesuai dengan panggilan Allah dan karunia Roh Kudus. Sehubungan dengan itu, anggota gereja yang dipanggil menjadi pejabat gerejawi berperan memimpin gereja. Hubungan antara pejabat gerejawi dan anggota gereja bukanlah merupakan hubungan yang hierarkis, melainkan hubungan fungsional yang timbal balik. Nah, kenapa di sini saya kutip juga bagian dari teks ini terkait dengan pejabat gerejawi, supaya kita bersama-sama memahami bahwa panggilan yang kita lakukan itu juga mesti dijalankan dalam satu relasi yang kuat dengan pejabat gerejawi, karena mereka yang akan mengambil keputusan dan sikap atas perjalanan kita. Ini luar biasa di dalam mukadimah ini. Karena itu mesti terjalin relasi spiritual dan bukan transaksional ya. Transaksional itu kayak di Glodok tuh, kayak di Tanah Abang ya. Wo cuan, wo mai yu cuan, wo mai yu mai gitu kan. Ya, itu jualan kalau transaksional. Tapi kalau spiritual ini bukan soal cuan atau sipun ya. Bukan itu. Bukan soal untung atau rugi. Tapi ini soal apakah aku betul-betul memiliki spirit untuk mengembangkan kasih Allah di dalam hidupku dengan semua. Jadi pejabat gerejawi dengan anggota jemaat dan simpatisannya tentu saja membangun kehidupan persekutuan yang berkualitas. Kepemimpinan gerejawi dilaksanakan dengan sukacita dan saling membangun kehidupan yang menggembirakan. Anggota gereja bukan terus-menerus kritik, tentu perlu ya, tapi yang sering terjadi kecuali di Wahid Hasim tentu saja itu nyalahin aja kepada majelis jemaat. Ini majelis jemaat gini tanpa ikut serta berproses. Nah, kalau di Wahid Hasim sih nggak gitu tentu saja. Jauh lebih proaktif ya, lebih memberi diri. Nah, saya gembira sekali. Nah, ini kan saya mantan di Wahid Hasim 1 tahun gitu ya praktek. Oke, walaupun saya sekarang kehilangan konteks karena sudah tidak tahu lagi 30 tahun yang lalu kayak apa gitu kan. Oke. Nah, yang terakhir, walaupun ini bukan yang terakhir dalam mukadimah, tapi yang saya kutip terakhir. Misi gereja itu dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah. Betul ini. Dan berkembang. Karena itu,
untuk melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan gereja. Ibu Bapak, pembangunan gereja itu bukan pembangunan fisik. Ya, pembangunan gereja ini bukan renovasi gedung gereja. Tapi pembangunan gereja adalah gereja sebagai umat Allah. Karena gereja itu sebagaimana disampaikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Bahkan kalimat ayat 10 itu mengatakan, mengutip dari Hosea, kamu yang dahulu bukan umat Allah sekarang menjadi umatku. Yang dulu tidak disayangi sekarang dicintai Allah. Nah, kita disayangi oleh Allah dan karena itu mari kita mengembangkan itu. Ya, pembangunan gereja. Dunia selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Karena itu gereja perlu melahirkan sikap bijak dalam berbagai keputusan. Terutama dalam interaksi dengan masyarakat. Dan melaksanakan pembangunan gereja sehingga karya Kristus dihadirkan dalam kehidupan umat. Sorry, ini salah tulis, masyarakatnya harusnya huruf A jadi S. Nah, rekan-rekan semua, di tengah-tengah perjalanan kita, maka bagaimana sih kita ini, GKI? Apa sih yang mesti kita perhatikan di dalam perjalanan kita, ya, spiritualitas gerejawi kita? Maka sebenarnya keberadaan kita, gitu ya, mesti menjadi sebuah spirit yang luar biasa di dalamnya. Tapi sekaligus juga kekaryaan, being and doing. Kehadiran, keberadaan, tapi sekaligus juga kekaryaan. Keberadaan itu dibentuk melalui komunitas persekutuan yang dibangun karena spirit kebersamaan. Emosi, jiwa kita, gitu ya. Lalu keberadaan dan kekaryaan diwujudkan melalui dukungan seluruh umat dalam menghadirkan spirit pelayanan. Roma 12 ayat 4 sampai dengan 8 menegaskan itu. Keberadaan dan kekaryaan diwujudkan melalui dukungan seluruh umat dalam menghadirkan spirit pelayanan kita. Ini mesti kuat dihadirkan dan terlihat dengan baik. Karena itu saya mengajak kita untuk melihat sebuah, ini bukan skema tapi proses ya, demikian. Jadi kualitas pelayanan itu mesti sejalan, seimbang dengan kualitas kemampuan. Nah, tapi maaf ya, harap jangan salah paham. Kan ada orang yang memang harus kita terima realitas, dikembangkan kayak apapun nggak bisa. Potensinya sudah mentok gitu. Tapi spiritnya luar biasa. Mari kita percayakan kepada yang bersangkutan sesuai dengan potensinya. Maka jadi balance, kan? Jangan sampai kemudian orang yang memang tidak punya grogian gitu orangnya ya, grogian, betul-betul grogian. Itu kemudian dipaksa untuk mimpin pengakuan iman rasuli gitu. Aduh ya kebangetan ya. Ya mari kita beri kesempatan dialah latihan bersama-sama gitu. Didampingi. Saya karena keluarga ini tidak keberatan, saya pakai ilustrasinya, maka saya pakai di kita ya. Ada seorang ibu yang dia selalu mengatakan, aduh jangan saya minta jadi liturgos, pelayan liturgi di kebaktian, saya nggak bisa. Lalu saya katakan didampingi deh, ya. Aduh jangan deh Pak, jangan, bener-bener jangan. Oke nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tapi dia bilang Pak, tapi saya pengen. Gitu ya. Jadi saya cerita kepada ibu-ibu yang lain, boleh nggak yang bersangkutan itu didampingi. Kalau dia macet, Anda yang ambil alih. Didampingi itu. Sampai 3 pendampingnya. Satu kali pernah 2 gitu ya. Dia berdiri sendiri di tengah gitu. Terus lama-lama bisa dan sampai kemudian mengatakan begini, Pak, saya juga sebenarnya punya kerinduan jadi penatua. Saya seumur-umur baru pertama gitu, seumur-umur nih di tempat pelayanan saya ya, di Cirebon, di Batam dan sekarang. Baru seumur-umur pertama dengar orang datang ke saya pengen Pak jadi penatua. Kalau di Wahid Hasim semua orang malah mengajukan diri ya jadi penatua ya gitu ya. Pak Widi. Aduh, saya baru seumur-umur betulan. Saya pengen katanya jadi penatua. Oke, tapi bagaimana? Siaplah nanti latihan, tapi tolong didampingi ya Pak. Saya dampingi. Dan jadi penatua sekarang ya. Nah, karena itu kualitas pelayanan harus diiringi dengan atau sejalan dengan kualitas kemampuan dan spiritualitasnya. Supaya apa? Supaya seimbang. Itu yang pertama. Tapi sekaligus juga kita mesti punya kesiapan menghadapi tantangan untuk pertumbuhan. Jangan sampai kemudian kita menyerah
lalu ambruk. Sebab kalau yang kita hadapi itu kesulitan terus-menerus, kita tidak akan maju. Saya belajar mendalami sebuah buku, topiknya namanya ditulis oleh David Copperrider, judulnya Appreciative Inquiry. Appreciative Inquiry itu selalu think positive dan melihat tantangan sebagai peluang. Jadi kalau misalnya ternyata ada sesuatu saya yang tidak bisa, maka itu jangan kemudian dikatakan tidak bisanya, tapi dikatakan potensinya. Nah, saya menulis buku untuk siswa dan didampingi oleh seorang ibu dari pusat kurikulum. Dia katakan begini, yang sekarang ini Pak, di dalam buku kurikulum kita, kalau membuat rumusan kurikulum di sampingnya gitu ya, jangan menuliskan atau jangan mengatakan pembandingnya misalnya. Misalnya sering begini soalnya. Hal-hal positif apa saja yang akan kamu lakukan di rumah sehubungan dengan pelajaran hari ini, gitu kan ya? Lalu ditulis juga di sampingnya, apa saja yang buruk yang bisa terjadi. Nah, yang buruk ini nggak boleh. Maka saya pakai tuh appreciative inquiry. Dan pengamatnya mengatakan, wah ini Pak, yang begini nih kita kembangkan, gitu ya. Menghadapi tantangan untuk pertumbuhan. Jangan melihat tantangan kemudian kita menyerah. Bertumbuh. Dan kemudian meningkatkan kemampuan melalui belajar dalam spiritualitas pengembangan diri. Itu yang membuat kemudian suara Injil bisa disampaikan dengan baik pada waktu yang tepat, di momen yang tepat, atau suara Injil disuarakan di waktu yang tidak tepat, di momen yang tidak tepat, tapi kemudian membuat orang-orang melihat sesuatu yang indah di dalamnya. Karena kalau suasananya baik, kondisinya tepat, itu sih bukan tantangan menurut saya. Itu sih betul-betul peluang baik yang ya sudah memang adanya begitu. Tapi dalam keadaan yang sangat sulit, di tengah-tengah kesulitan yang besar, lalu suara Injil disampaikan, itu baru benar-benar tantangannya. Nah, saya kira ini materi yang saya sampaikan untuk kita semua. Saya menunggu dan berharap kita berdiskusi ya. Karena itu selamat melaksanakan amanat Tuhan dan selamat membangun kehidupan gerejawi dan kemasyarakatan di dalam anugerahnya. Saya close dulu materi saya dan saya kembalikan kepada Penatua Widi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Mulyadi, terima kasih banyak dan sangat menginspirasi ya Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa mengulas lebih dalam lagi terkait dengan amanat agung dan bagaimana perspektifnya, bahkan sampai ke praktisnya gitu yang bisa kita mulai dari adopsi tadi ya, adopsi kemudian adaptasi dan kemudian ke adapt atau bisa menguasai. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak. Jadi tadi itu kan sempat menyinggung suara penginjilan ya Pak di bagian terakhir dari materi Bapak. Nah, sementara ini kan mungkin ada beberapa perdebatan atau diskusi mengenai bagaimana GKI melihat posisi penginjilan verbal Pak dalam cakupan pengabaran Injil secara luas. Karena kan kita bisa lihat ada beberapa teman-teman yang mungkin mengarahnya ke kewajiban atau ada KPI-nya gitu ya Pak, penginjilan verbalnya gitu ya, PI ya. Tapi ada juga yang dari sisi yang sebaliknya gitu, yang udah nggak usah sama sekali gitu, atau ya biarkan itu terjadi aja, biarkan mungkin orang-orang merasakan kasih Tuhan melalui refleksi dari orang-orang atau pengikut Kristus gitu. Nah itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Masih di mute ya Pak? Sorry. Iya. Wah, terima kasih. Ini luar biasa ya. Tentu pekabaran Injil verbal bukan tidak diperlukan, itu diperlukan ya. Di momen yang tepat itu akan sangat bagus gitu. Saya beberapa kali menyaksikan teman-teman yang punya talenta untuk menyuarakan itu. Tetapi yang saya mau sampaikan begini. Yang pertama saya ingin mengutip teks Alkitab. Ya. Teks Alkitab itu mengatakan begini. Jangan engkau membuang mutiara kepada babi. Karena teks itu maksudnya begini. Kalau di tengah-tengah situasi yang tidak tepat, kita membicarakan atau mengatakan tentang Alkitab gitu ya,
Malah orang-orang kemudian akan ngenyek gitu. Ngenyek itu apa ya? Ngenyek. Apa ya, ngeledek gitu ya Pak? Ngeledek ya. Ngeledek ya. Malah ayat itu malah tidak kembali dengan kemuliaan. Ayat itu justru dicaci maki gitu ya, kira-kira bahasa kita. Ayat itu malah dilecehkan. Di momen seperti itu, orang butuh tindakan konkret. Mereka butuh menyaksikan karya kasih dari kita, gitu. Perbuatan nyata dari kita. Itu akan jauh lebih baik, itu kan jauh lebih esensial dan berdampak gitu ya, ketimbang kita kemudian menyuarakan itu. Tapi di keadaan-keadaan khusus mungkin baik juga ketika kita boleh menggambarkan. Saya teringat pada Bapak Profesor Dr. Sahetapi ya, almarhum Pak Sahetapi, ahli hukum. Dia tiba-tiba berbicara begini katanya di ruang sidang di DPR. Have I now become your enemy by telling you the truth? Lalu orang-orang bilang begini, Bapak ini senang sekali ngomong bahasa Inggris, bahasa Belanda katanya. Ngomong dalam bahasa Indonesia, terjemahin, kita nggak ngerti. Katanya gitu ya. Dia katakan begini, apakah aku harus menjadi musuhmu kalau aku mengatakan kebenaran? Wah, itu kalimat hukum yang bagus. Dia bilang, kita kutip menjadi sebuah quote gitu ya. Apakah aku harus menjadi musuhmu kalau aku mengungkapkan kebenaran? Setelah mereka semua menerima itu, dia katakan baru begini, teks itu saya ambil dari Alkitab. Gitu ya. Kan nggak diinjak dulu gitu, dia disanjung dulu gitu kan ya, dimuliakan dulu tuh ayat gitu kan. Baru setelah itu dia ngomong. Coba bayangkan kalau misalnya kalimatnya begini, seandainya Pak Sahetapi mengatakan begini. Alkitab mengatakan, apakah aku harus menjadi musuhmu kalau aku mengatakan kebenaran? Misalnya gitu ya. Kira-kira orang-orang akan mengatakan apa? Kami juga punya, misalnya gitu ya. Jangan bawa-bawa Alkitab di sini. Kira-kira gitu sih, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kemudian kita pakai dengan cara yang lebih elegan, lebih soft dan lebih bijak, lalu ruang lingkupnya, momentumnya, waktunya tepat, gitu, itu akan baik. Saya setuju bahwa kita mesti juga menyuarakan, jangan sampai kemudian orang tidak pernah mendengarkan ayat karena Tuhan Alkitab kita mengatakan begini kan ya, sampaikanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Tetapi maksudnya adalah di tengah-tengah momentum yang baik, dalam kondisi yang bijak. Karena itu jangan sampai firmanku itu menjadi diinjak-injak begitu kira-kira ya, jangan sampai kemudian berlalu begitu saja karena ini mesti punya nilai yang besar. Mungkin itu respon saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Masih terbuka ya untuk Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau mungkin kalau mau tanya langsung boleh raise hand aja kali ya. Jadi siapa tahu lebih enak ngobrolnya. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Masih seputar hal ini. Jadi saya itu sempat mempelajari kisah para rasul. Nah, sampai di titik di mana perjalanan Paulus dengan Barnabas di Listra dan Derbe, di mana dia pertama kali nyampe di sana kan ditolak-tolakin tuh Pak. Betul. Bahkan belum sempat mengabarkan Injil secara verbal, maksudnya itu sudah ditolak gitu kan. Karena awalnya mereka datang, mereka dianggap sebagai titisan Hermes dan Zeus gitu kan. Atau perwujudannya malahan. Nah, cuman menariknya, kok setelah itu dia ditolak, lalu terjadi beberapa epoch lagi gitu, atau kejadian-kejadian yang muncul pertanyaan di saya kayak begini. Jadi, Timotius itu kan bisa dibilang anak bimbingnya Paulus, yang sebenarnya bahkan dia asalnya dari ya regional itu ya Pak, Listra dan Derbe itu ya, karena orang tuanya pun dari situ. Nah, dan di suratnya Paulus itu yang mengatakan ke Timotius bahwa saya bersyukur atas orang tuanya juga gitu, dan neneknya yang kalau nggak salah Eunike dan lalu ada itu.
Nah, itu ceritanya gimana tuh Pak? Kalau pernah atau pernah mendiskusikan gitu ya? Atau pandangan Pak Mul nih, kok mungkin awalnya tadi Pak, yang kondisinya adalah ditolak, atau seolah-olah waktunya tidak tepat ya Pak, tapi belakangan ternyata buahnya ada ya, Timotius sendiri. Nah, itu pandangan Pak Mul gimana? Iya, wah terima kasih nih. Kelihatannya fokus kita sama nih, ya. Saya membaca Kisah Para Rasul berulang-ulang. Mungkin sekarang sedang ke-15 nih. Khusus teks itu ya. Teks yang lain nggak sebanyak itu. Karena menurut saya itu kisah sejarah, tapi sekaligus juga punya perjalanan pembangunan gereja, pembangunan jemaat yang kuat gitu ya. Jadi saya membaca dalam beberapa kali perspektif gitu, dan perlahan sekali. Kadang-kadang pasal 1 saja saya baca bisa 3-4 kali gitu ya. Tidak beranjak ke pasal 2 misalnya, Pentakosta, saya belum beranjak ke situ kalau saya belum tangkap. Nah, tapi kalau yang ditanyakan soal ditolak dan sebagainya itu ya, pertama sekali kita mesti belajar dari apa yang disampaikan di dalam Alkitab kita, di Injil-Injil disampaikan. Kalau engkau masuk ke sebuah kota dan engkau tidak diterima di kota itu, kebaskan jubahmu, gitu kira-kira begitu ya, bajumu. Wah, pokoknya jangan sampai ada debu yang melekat di situ, lalu tinggalkan kota itu. Karena dikatakan dosa yang ditanggung oleh Sodom dan Gomora tidak lebih besar daripada peristiwa itu. Perhatikan ini. Dosa yang ditanggung oleh Sodom dan Gomora tidak lebih besar. Artinya dosa penolakan itu lebih besar ketimbang peristiwa Sodom Gomora. Ini sedang berbicara tentang hospitalitas. Sebuah tradisi keramah tamahan. Satu penyambutan. Di dalam bagian yang lain dikatakan jangan engkau menolak orang, tamu. Karena jangan-jangan dia adalah malaikat yang Tuhan utus untuk mengingatkan kita. Tentu yang dimaksudkan sekarang kita tidak boleh kemudian menjadi naif. Orang-orang jalan tiba-tiba ketok-ketok, Pak, tolong mau nginep. Ya rada konyol juga. Yang dimaksudkan adalah situasi pada waktu itu, proses terjadi pada waktu itu, orang-orang musafir itu begitu banyak. Sehingga mereka butuh pesanggerahan namanya. Sanggerah itu tempat rehat. Ya, di zaman saya kecil kalau ada acara karnaval begitu, maka kami sekeluarga menyiapkan minum dan sedikit penganan kue buatan mama saya biasanya atau buatan tante saya gitu ya, dipasang di meja, nanti orang yang lewat itu ikut karnaval mereka boleh mampir makan dan minum dari situ. Kami sediakan gelasnya, dan gelas plastik biasanya pada waktu itu sudah ada ya, gelas plastik, lalu karena nggak ada air mineral pada zaman itu, di samping mereka yang membawa minuman sendiri nanti boleh diisi. Kami selalu standby di belakang. Ya, saya termasuk salah satu yang bagian tugas nyucinya gitu. Nyuci gelas. Jadi gelas yang sudah dipakai itu buru-buru kami cuci. Wah, bawa lagi ke depan supaya bersih terus gitu. Nah, ini tradisi hospitalitas keramah tamahan. Jadi, kenapa kemudian mereka menolak? Yang pertama ya, karena pemahaman yang terjadi pada waktu itu adalah sebuah situasi yang tidak bisa dihindari, kondisi masyarakat yang baru berkenalan dengan nilai-nilai baru di dalam kehidupannya, sehingga mereka juga gamang, ini benar apa enggak? Ini baik atau buruk begitu. Maka pernah ada di salah satu surat Paulus mengatakan, jangan engkau berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Itu kemudian diterjemahkan secara salah. Oh, jangan sampai kemudian menikah dengan orang yang beda agama dan seterusnya. Tidak seimbang pada waktu itu adalah karena orang-orang yang belum berkenalan dengan makna Kristianitas, sementara orang-orang yang baru itu masih Kristen baru, sehingga mereka masih gamang dengan nilai-nilainya. Nah, jadi lalu kenapa kok tiba-tiba dalam perkembangannya malah melejit begitu? Karena perjalanan yang dilakukan tetap di dalam satu spirit untuk mengenalkan kasih Allah dalam tindakan konkret. Dan kemana-mana dirasakan kan buahnya. Ada yang memberikan ini, ada yang memberikan itu. Kalau Kisah Para Rasul pasal 2 kemudian kita menyaksikan dari orang yang biasanya kikir,
sampai kemudian berubah menjadi orang yang memberi, itu kan butuh perubahan yang radikal itu. Prosesnya bukan lagi transformasi demikian, itu mah evolutif gitu ya. Kejadiannya bukan evolutif, itu sih kejadiannya betul-betul radikal. Kalau evolusi sih lambat gitu, itu betul-betul reformatif gitu ya kejadiannya. Jadi mereka mengalami situasi dan menyambut kemudian, karena kemudian buahnya terlihat baik. Oh, ternyata benar nih yang dijalankan gitu. Oh, ternyata benar nih yang dilaksanakan. Karena itu mereka perlu merasa untuk melihat dan menyaksikan pekerjaan itu di tempat kita gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh, oke. Thank you Pak Mul. Berarti yang bisa saya tangkap adalah ada ripple effect ya Pak ya. Dari setiap hal sebenarnya yang terjadi, baik itu dari rentetan, mungkin kita kalau lihat dari Kisah Para Rasul, dari rentetan Kisah Para Rasul 1 sampai seterusnya, yang bahkan mungkin kita juga bisa lihat murid-murid dibuat kaget karena tiba-tiba loh ada murid-murid lain yang non Yahudi di Antioquia tiba-tiba banyak itu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, dari situ sehingga kita bisa lihat bahwa perspektif dalam pengabaran Injil ini ada banyak hal yang sangat kompleks yang terjadi dan bukan berarti hanya tergantung pada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada jemaat luas gitu ya Pak ya. Dan bagaimana itu ada yang satu sisi ada yang benar-benar mengaplikasikan kasihnya ke masyarakat sekitar, satu sisi juga ada yang punya balik ke yang Pak Mulyadi bilang tadi terkait dengan skill-nya tadi ya Pak ya. Mungkin ada yang skill untuk secara verbal dia bisa menyampaikan, atau ada yang mengajar juga, ada yang dan lain-lain sebagainya yang bisa kita kutip modelnya dari Paulus juga. Oke, thank you Pak Mul. Ini sudah ada penanya nih Pak dari Bu Diana Azari. Nah, terima kasih Bu Diana, ini saya bacakan. Pertanyaannya adalah peran penginjilan yang seperti apa yang dilakukan oleh GKI saat pandemi COVID-19 ini? Karena banyak sekali penginjilan melalui YouTube dan lain-lain yang dilakukan oleh gereja lain seperti Bethel dan lain-lain, sehingga terjadi gelombang murtadin di Indonesia. Lahir juga gereja murtadin. Baik, silakan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang menggelitik ini. Ya, menarik nih. Saya mesti menyikapinya demikian. Yang pertama, kalau penggunaan sarana YouTube dan sebagainya kita juga lakukan, ya. Melalui YKB misalnya, itu ada banyak sekali program yang kemudian di-share di YouTube. Kita bisa mengikutinya, gitu ya. Ada renungan, jendela kasih apa gitu ya. Ada diskusi-diskusi berkualitas tentang topik tertentu. Ada pokoknya banyak sekali hal yang dilakukan oleh YKB yang membuat kemudian kita memanfaatkan sarana itu. Tapi sekali lagi, fokus kita bukan kepada menjadikan orang lain jadi Kristen, ya, bukan. Tapi teman-teman justru kita harapkan melalui media-media yang kita pakai dan belajar dari media kita, itu mereka jadi semakin memahami kehidupan Kristiani. Itu jadi lebih baik. Yang kedua, saya tidak terlalu paham, jadi saya minta maaf, tidak terlalu mengamati dengan detail tentang gereja murtadin, gitu ya. Mestinya kita apple to apple juga, gitu ya mestinya ya, karena ternyata juga ada mualaf center, ya kan? Mesti dilihat juga. Lah kalau kemudian murtadinnya 50, yang mualafnya 100, kan jadi nggak pertambahan, itu malah pengurangan gitu ya. Defisit ya Pak. Ya, mesti dilihat itu. Tapi saya tidak mau kita melihat itu justru. Yang saya mau kita perhatikan adalah mari kita melakukan pembinaan secara kuat di dalam kehidupan kita, dan itu kemudian kita suarakan kepada masyarakat supaya masyarakat mengenal kehidupan Kristiani dan mereka berjumpa dengan Kristus sampai kemudian mereka memberikan sikap yang baik kepada kekristenan. Di momen itu pekabaran Injil kita berhasil, gitu ya. Di momen itu pekabaran Injil kita menjadi kuat.
ketimbang dengan segala permohonan maaf saya mau sampaikan, ketimbang kita punya spirit yang menggebu-gebu untuk menjadikan orang lain Kristen gitu, tapi menimbulkan kemarahan, maka kekristenan itu tidak menjadi berkat sama sekali. Ya, dengan teman-teman yang katakanlah gereja murtadin dengan bangga gitu ya. Misalnya saya suka lihat juga sih beberapa gitu ya, orang dengan bangga di YouTube tuh kan kelihatan ini jadi Kristen gitu. Maknanya apa ya kalau kemudian kita melihatnya hanya sebagai tahap itu di situasi itu bahkan menimbulkan kemarahan yang besar. Gereja-gereja kita di Cirebon misalnya kerjasama dengan sangat kuat dengan pesantren-pesantren NU misalnya ya. Dan dalam kerjasama yang kuat itu, saya pernah di Cirebon tahun 94 sampai dengan tahun 2000. Ketika terjadi peristiwa tahun 98, ketika kerusuhan melanda hampir semua daerah, ketika peristiwa yang begitu kuat, Cirebon kota bisa aman. Tahu kenapa? Salah satunya, kita sekarang membangun relasi dengan teman-teman di seluruh lingkungan, di pinggir-pinggir kabupaten-kabupaten gitu ya, dibangun pemahaman sampai kemudian rekan-rekan dari pesantren-pesantren, dari tokoh-tokoh masyarakat di semua wilayah, mereka mengatakan ini bukan yang kita kehendaki. Dan proses persahabatan itu dibangun sedemikian rupa sampai kemudian malah banyak gereja yang disupport oleh teman-teman kita. Nah, ini jauh lebih baik di dalam perjalanannya. Mungkin itu saya kira. Terima kasih Ibu Diana ya. Baik, thank you. Dari Bu Diana, apakah ingin merespon atau berdiskusi dengan langsung gitu Bu? Atau sudah cukup dari Pak Mulyadi? Oke, sudah cukup ya. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Diana. Oke, adakah lagi yang pertanyaan lain? Jika belum ada, maka kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Ya. Jadi, ini memang belakangan ini ngobrol-ngobrol tentang gereja murtadin juga saya juga nggak begitu ngikutin sih ya, cuman obrolan-obrolannya begitu ramai di telinga, bahkan termasuk orang-orang yang dengan menggebu-gebu gitu ya, mereka berapologetik, tapi mungkin caranya agak-agak ini ya Pak, konfrontatif dan cukup frontal ya Pak, sehingga langsung menyerang kepada kepercayaan tertentu. Nah, pandangan Pak Mulyadi seperti apa dengan metode penginjilan seperti itu? Mungkin benar tuh orangnya kalah argumentasi, lalu dia convert gitu ya. Nah, tapi di lain sisi, nah itu boleh tuh Pak kita lanjut perbincangan soal ini. Karena tadi mungkin sebelumnya udah sempat disinggung ya yang menyebabkan kemarahan dan lain sebagainya. Gitu Pak. Ya. Saya ingin merespons dulu soal apologet ya. Jangan-jangan bukan apologet. Jangan-jangan, betul Pak. Ya, karena kalau apologet, beberapa tahun yang lalu di BKI Bekasi Timur saya diminta untuk membahas tentang apologetika. Ya. Apologet itu atau apologetika itu sebenarnya sebuah upaya kita untuk memperkenalkan apa yang ada pada diri kita, apa yang mesti dipahami oleh orang lain. Di dalamnya memang harus diakui defense, ya. Kita namanya juga memperkenalkan, mempertahankan juga dong, gitu ya. Nah, kalau diserang kita bertahan. Tapi tidak ada di dalam teori untuk itu, untuk kemudian kita serang balik. Karena ini kalau serang balik, kita jadinya lempar-lemparan peluru, gitu. Dan percaya atau tidak, itu merugikan. Tapi kalau apologet dengan proses yang kita lakukan, dengan cara kita memperkenalkan nilai yang baik, begitu, maka kita justru mau memberikan sekali lagi pemahaman kepada teman-teman kita. Itu kerangka apologetika.
Karena kalau kita kemudian berada pada sebuah posisi, pokoknya saya cari kelemahan orang, maka sebenarnya kita sedang memperkenalkan kelemahan kita. Tapi kalau kita sedang sedang memperkenalkan sebuah nilai kehidupan, mereka justru bukan menyerang, akan bertanya. Bertanya ini adalah peluang yang baik bagi kita untuk memberikan sebuah pemahaman baru. Itu kerangka apologetikanya, gitu ya. Dan itu buat saya lebih menarik dan lebih punya dampak gitu ketimbang kemudian kita jadi lempar-lemparan peluru ya sana nanti di sana ngebom pakai granat, kita ngebom pakai apa lagi gitu ya. Itu. Iya. Nggak susah-susah ya Pak jadinya ya Pak. Ya. Oke, menarik. Nah, sekarang kita bisa diskusi ke mungkin ada shifting ya Pak dari yang pengabaran Injil tadi, yang poin 1 di Amanat Agung soal pergilah, kemudian yang poin kedua yang jadikanlah murid. Nah, di sisi ini boleh Pak sharing-sharing misalnya dari GKI Muara Karang atau pengalaman Bapak juga sharing di beberapa GKI tentang bagaimana sih pemuritan yang sekarang ini dirasa baik untuk kita mulai gerakan kembali. Kenapa saya bilang kembali? Karena sepertinya memang itu menjadi pergumulan kami juga Pak di sini untuk menggerakkan kembali pemuritan itu di mana kita bisa nantinya benar-benar menjangkau setiap jemaat yang tadi disebut Pak. Sorry boleh ini maaf. Tadi terputus suaranya. Saya nggak mendengar jadi. Oh, oke Pak. Tadi saya makanya utak-atik kok nggak ini. Oke, boleh diulang. Saya nggak dengar. Sip. Jadi ini Pak, terkait dengan poin 2 nih, jadikanlah murid. Nah, di sini dari kita juga sedang ada pergumulan sih Pak, terkait dengan pemuritan itu sendiri. Nah, itu bagaimana atau adakah saran dari pengalaman Pak Mulyadi, pemuritan yang mulai digerakkan kembali gitu Pak. Okay. Karena dari sisi kita juga kan akhirnya seperti yang tadi Pak Mulyadi sampaikan, untuk menjangkau semua jemaat itu untuk mencerminkan atau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah itu ya lewat pemuritan itu kan ya Pak. Nah, oke. Ya, gini, kami punya interaksi intensif dengan ini eksternal dulu ya. Kami punya interaksi relasi intensif dengan 2 madrasah di Muara Angke dan Muara Baru. Bahkan kami mengundang dan melibatkan pernah GKI Bekasi Timur, GKI Gading Indah kalau saya tidak salah. Mereka menolong dengan penyediaan kursi belajar untuk para siswa. Kami secara rutin mendanai beasiswa untuk 25 anak. Jangan mengatakan, wow, banyak. Satu anak 1 bulan 10.000. Jadi itu kan 250.000 ya, kira-kira uang jajan anak kita aja berapa gitu satu minggu gitu ya. Itu tidak besar menurut saya. Tapi dampaknya adalah kita punya relasi yang bagus. Kalau saya datang ke Muara Baru main dengan teman-teman di sana dan mengajar sedikit bukan mengajar tapi sharing ya di madrasah itu, ada banyak hal bisa kita kembangkan. Baik sekali. Lalu teman-teman remaja termasuk dari siswa penabur, sekolah SMP dan SMA penabur, kita libatkan untuk mengajar matematika dan bahasa Inggris di sana. Dan ini peluang yang baik. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu sampai BINUS meminta kepada kita supaya bisa ikut mengajar. Kami fasilitasi dan mereka mengajar di sana ya. Cuman kan mereka programnya temporary jadi selesai gitu kan ya, itu kan program senat mahasiswa, program BEM. Jadi kita punya itu. Lalu pada pemuda dan yang lain kami punya pendampingan untuk sekolah kolong jembatan. Itu bagian dari proses bagaimana mereka juga berkenalan akhirnya, oh ternyata kehidupan kekristenan itu bagus ya gitu. Mereka berkenalan dengan itu. Mereka tidak perlu menjadi Kristen. Tapi mereka mengenal kehidupan. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan gereja begini-begini, enggak. Buat kami gereja berbeda. Gitu ya. Dan
kalau ini dikerjakan oleh semua gereja di Indonesia, spiritnya sama untuk menghadirkan itu. Rasanya situasi nasional akan berubah. Lalu kami dikritik. Nah kalau begitu kalian bantu nggak gereja-gereja lain? Oh kita tentu bantu juga. Buktinya saya mission trip ke berbagai daerah kan. Dan itu kan mesti dipahami sebagai sebuah persetujuan majelis jemaat, program gereja. Karena kalau nggak disetujui kan saya nggak bisa berangkat gitu ya ke sana. Kalau misalnya majelis jemaat mengatakan tidak boleh, pokoknya Pak Mulyadi nggak boleh pergi. Nah, saya bisa berangkat gitu? Enggak. Ya. Nah ini mesti dipahami sebagai sebuah program gereja. Saya bergerak kemana-mana itu karena juga majelis jemaat mensupport, gitu ya. Nah internal bagaimana? Internal tiap kali ada peristiwa-peristiwa, misalnya banjir dan sebagainya. Kita punya tim GKI yang secara lokal dibentuk di Muara Karang. Dan tim GKI ini mengerjakan segala sesuatu. Sampai punya perahu segala kita ya, untuk banjir dan sebagainya. Lalu dapur umum masak gitu. Sampai banyak orang menikmati dan kita punya spirit. Jangan kita masak yang ala kadarnya. Tapi walaupun bukan istimewa, tapi kita mesti masak yang bergizi, yang punya dampak positif untuk kesehatan warga masyarakat yang menikmatinya. Jadi bukan berarti bukan ya yang penting mereka bisa makan, nggak gitu. Kita sediakan juga pernah telur dengan ayamnya gitu ya. Walaupun tidak setiap kali kan berat juga anggarannya. Kita mesti atur itu dengan baik. Lalu di internal, nah ini yang harus saya sampaikan juga, pola-polanya memang tidak melalui pemahaman Alkitab atau segala macam, tapi khotbah-khotbah kita mesti khotbah-khotbah yang menyuarakan tentang panggilan Allah itu. Walaupun saya harus akui saya bukan pengkhotbah yang baik, saya bukan pengkhotbah yang andal ya. Saya masih harus belajar banyak dari banyak orang untuk bisa menerjemahkan Alkitab dengan baik. Saya khawatir sekali kalau saya khotbah tuh ada yang ngerti nggak ya gitu. Tapi paling tidak menyuarakan sesuatu dan pakai menggunakan istilah tadi apa ya, digunakan cara yang sederhana gitu, yang bisa ditangkap. Mungkin itu ya dari saya. Oke Pak, kalau untuk mempersiapkan orang-orang tadi Pak untuk prepare ke ranah eksternal Pak. Nah itu biasanya apa yang dilakukan? Mungkin kan memang dari internalnya secara khotbah, secara kebaktian, kita bisa bilang kelompok besar gitu ya Pak. Ya. Selain itu apakah ada item-item yang lebih khusus gitu untuk mempersiapkan masing-masing dari mereka nih, karena nggak mungkin langsung dibawa keluar bisa ini Pak, bukannya takutnya malah jadi batu sandungan kan gitu kan. Ya. Di Muara Karang ada kelompok kecil pemuda misalnya ya. Setiap Jumat 2 minggu sekali kami berkumpul membahas topik-topik tertentu. Kemarin membahas financial freedom misalnya gitu ya. Lalu membahas relationship apa ya, saya lupa karena saya ikutnya setengah jadi nggak bisa tahu. Tapi saran saya begini, gagasan ini mungkin perlu dipertimbangkan. Barangkali baik juga kalau misalnya kan GKI Waidasim punya wilayah ya, ada wilayah ya. Mungkin baik juga kalau wilayah-wilayah itu dikelola. Jadi bukan hanya penatua penanggung jawab wilayah yang menangani, itu berat sekali. Saya membayangkan begini, seandainya dalam satu wilayah ada 20 kakak misalnya ya, 20 keluarga anggota jemaat. Dan satu anggota jemaatnya berempat atau berlima gitu. Itu harus mengelola 100 orang. Berat. Nah, kalau di dalamnya kemudian di wilayah ini kemudian punya koordinator wilayah lagi gitu ya. Koordinator wilayah itu kemudian punya tiap-tiap wilayah gitu ada satu kelompoknya 5 keluarga kan jadi intensif nih. Dan itu menjadi penguatan buat kita. Dan jadi kita tahu apa yang akan terjadi di tempat masing-masing gitu, di tempat itu. Dan dengan begitu kita bisa mempertemukan anak-anak remajanya, bisa mempertemukan sekolah minggunya bahkan, kemudian melalui wilayah itu kita bisa membentuk satu proses kelompok-kelompok kecil yang secara intensif melaksanakan bukan persekutuan wilayah bahkan, tapi kemudian sarasehan wilayah. Nah, itu ya.
yang akan mengembangkan kehidupan yang baik di dalamnya. Gitu. Dan dengan demikian kita jadi bisa lebih mengenal seperti sarang laba-laba yang getaran dimanapun terasa dan terdengar sampai ke pusat kehidupannya. Dalam hal ini kita bisa sampai kemudian majelis jemaat bisa tahu lebih cepat melalui kelompok-kelompok wilayah itu. Mungkin begitu polanya. Baik, terima kasih Pak Mul. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih lebih lanjut Ya. di beberapa sesi kali ya untuk diskusi tentang small group seperti itu ya Pak. Memang ini sih, jadi dari kita juga sepertinya ada banyak persoalan-persoalan yang nantinya ujungnya ketika kita tarik akarnya, wah ada di situ tuh, kan? Ada di small groupnya yang sepertinya belum berfungsi dengan maksimal. Jika berfungsi dengan maksimal sih akan ada banyak yang lebih bisa terbantu gitu ya dalam persoalan-persoalan gereja dan bahkan tadi itu dalam mengerjakan amanat agung tadi itu ya Pak. Oke, thank you Pak Mulyadi. Ini ada respon dari Bu Lucia HP Sitompul. Saya justru menggebu-gebu untuk jadikan seluruh bangsa murid sesuai dengan amanat agung. Bagi saya model PI zaman dulu sangat efektif dan militan. Jadikan seluruh bangsa murid adalah keharusan, bukan mengkristenkan tetapi menjadikan murid. Seperti Kristus kemana-mana tidak mengkristenkan tetapi menjadikan murid. Murid meneladani guru, jadi tujuannya adalah mengajarkan kasih dan merawat atau menguasai bumi seperti tujuan Tuhan menciptakan manusia. Amin, Bu. Saya setuju. Gimana pandangannya dengan oleh Pak Mul? Iya, terima kasih Ibu Sitompul. Namburu lah saya panggil ya. Jadi saya kira memang begitu. Kita mesti menjadikan mereka murid Yesus. Murid Yesus adalah memberikan sikap hormat kepada semua orang di dalam perjalanannya. Karena Yesus menolak, benar-benar menolak dehumanisasi. Manusia harus dimanusiakan. Ya, orang Manado menyebut dengan sebuah slogan yang menarik, Sito Timo Tumoto. Ya, biarlah yang hidup menghidupkan atau memberikan kehidupan kepada yang lain. Itu terjemahan yang sangat bagus dari apa. Nah, persoalannya adalah kalau kita pakai pola Yesus, jalan kemana-mana, zaman sekarang sudah nggak efektif lagi. Justru kita punya sarana yang lebih baik sekarang ini. Media YouTube, itu gunakan secara sebaik-baiknya untuk menyuarakan karya kasih Allah itu, karena itu proses penyebarannya luar biasa. Lihat aja subscribernya atau viewernya. Sekarang ini para artis dan sebagainya menggunakan media itu untuk menaikkan ratingnya dan sebagainya ya. Sampai kemudian ada seorang artis bisa sampai 15 juta subscribernya, viewernya. Kalau di IG ada followersnya jutaan gitu. Dan walaupun itu kemudian secara ekonomi berdampak juga ke mereka karena ada dampak finansial ya. Kita tidak mau mengejar dampak finansial karena yang mau kita kejar adalah orang kemudian memahami Kristus. Pemuridan Kristus atau menjadi Kristus adalah orang-orang yang bersedia untuk menyambut Kristus dalam hidupnya. Maka kita butuh orang seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi sampai akhir hayatnya tidak menjadi Kristen dan memang penting bagi kita juga untuk dia tidak Kristen. Kenapa? Supaya teman-teman Hindu di India memahami bahwa Mahatma Gandhi mengatakan, kalau Kristus lahir sekarang dan dia hadir di tengah-tengah dunia di zaman aku, maka aku ingin menjadi orang yang pertama sebagai muridnya. Aku sekarang adalah murid Kristus. Dan dia sangat gandrung dengan khotbah di bukit yang disampaikan. Mahatma Gandhi sampai akhir hayatnya tidak pernah menjadi Kristen. Tapi saya mau mengatakan, beliau adalah murid Kristus yang baik. Yang menyuarakan kasih Tuhan itu justru kepada umatnya. Strategi dan teori ahimsa yang dia lakukan, itu memperkenalkan kepada kita tentang kenosis Kristus. Kenosis itu pengosongan diri Kristus ya. Pengosongan diri bukan dalam pengertian dia kemudian bermeditasi mengosongkan segalanya, bukan. Tetapi dia memperkenalkan karya Kristus di dalam kehidupannya. Itu yang saya kira perlu dipahami. Baik, thank you
Pak Mul, tadi ada yang raise hand ya dari Bu Christina, mungkin ingin menyampaikan respon atau pertanyaan, silakan Bu. Ya, terima kasih Kak Widi. Terima kasih Pak Mul Ya, selamat. untuk paparannya seperti kuliah misiologi ini. Oh, Pak Mul, saya mau ini kan berangkat dari perubahan bentuk misiologi ya di gereja-gereja sekarang ini, bahwa kita tidak lagi mengabarkan Injil untuk membuat orang Kristen, gitu ya. Apalagi sekarang ada gerakan interfaith, kemudian ada teologi hospitality, begitu kan. Kemudian pengabaran Injil ini berubah menjadi menyampaikan karya Kristus di kehidupan nyata yang holistik. Kemudian kita memasukkan juga ekologi dan tadi Pak Mul sudah mencontohkan membuang sampah, menjaga kebersihan dan segala macamnya. Kemudian saya teringat kepada kelas kami dulu, kelas malam. Kalau Pak Mul ingat bahwa ada satu teman yang menanyakan, lalu apa bedanya gereja dengan lembaga sosial gitu loh. Kalau akhirnya ujung-ujungnya kita juga akhirnya berbuat sosial gitu kan. Dan konyolnya lagi ada salah satu teman yang menyeletuk, kalau begitu orang Kristen akan turun nih jumlahnya. Kita hanya mengandalkan Kristen keturunan gitu kan. Kami kemudian berdebat satu dengan yang lain. Ya tentu bedanya ada Kristusnya di dalamnya. Itu yang saya lontarkan. Menurut Pak Mul, dan ini terus berkembang dengan diskusi-diskusi di luar mahasiswa teologi begitu ya. Lalu muncul juga pertanyaan yang sama. Lalu apa bedanya dengan lembaga sosial dengan gereja? Menurut tanggapan Pak Mul bagaimana ini? Terima kasih. ya, terima kasih. Waduh, lama nggak ketemu nih kita. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa misi Allah itu mesti mewujud dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Itu yang terlihat. Berani nggak kalau kita kemudian memberikan sebuah statement perbedaan dengan lembaga sosial dan kita adalah lembaga sosial itu merangkul masyarakat melalui atau menggunakan sarana finansial, gitu ya. Sementara gereja tidak akan sekuat itu, percaya deh, nggak akan sekuat itu. Karena sarana finansial lembaga sosial itu kan di backup oleh bukan hanya uang sendiri dari dalam, tapi itu dari berbagai tempat. Gereja juga bisa mengerjakan itu. Buktinya apa? Bencana di NTT ya, tim GKI itu membangun kembali sekolah, rumah, beli kapal kita di sana supaya nelayan bisa berlayar dan sebagainya. Tapi kalau kita katakan, apakah aktivitas sosial tidak bisa dikerjakan oleh oleh gereja? Itu dikerjakan oleh gereja, aktivitas sosial. Hanya kita mau berbicara soal spiritnya, nilainya yang mesti kita lakukan. Karena pada saat kita menghadirkan itu, dengan berani kita mau mengatakan bahwa di situ Kristus hadir. Di situ Allah mewujud melalui tindakan nyata. Saya belajar dari seorang melalui buku lama ya, buku lawas sekali, Masao Takenaka. Judul bukunya Allah dan Nasi. Ia katakan begini, pada sebutir nasi yang dinikmati oleh seseorang, ia sedang memaknai Allah yang hadir. Lembaga sosial nggak akan berani melakukan itu. Tidak akan berani. Satu saja kata Allah keluar gitu ya. Mereka akan dikejar oleh Anda afiliasinya apa? Gereja atau apa gitu ya. Nggak akan berani. Tapi gereja dengan berani mengatakan bahwa ini adalah kehadiran Allah, refleksi yang dihadirkan. Sama seperti Philip van Akkeren
yang menulis buku Kristus dan Nasi, ya, Sri and Christ, Kristus dan Dewi Sri. Ia mengatakan bahwa di dalam setiap orang yang memahami dan memaknai tentang Dewi Sri sebagai dewi atau ratunya beras gitu ya, tapi di dalamnya sebenarnya Kristus yang sedang menumbuhkan, Kristus yang sedang melahirkan sebuah gagasan. Nah, tapi saya harus akui memang ada orang yang bahasa Belanda mengatakan kopeh gitu. Kopeh itu apa? Keras kepala ya. Keras kepala. Tidak bisa. Pokoknya gereja harus mengkristenkan. Karena tadi nanti jumlah orang Kristen hanya keturunan saja. Percaya nggak bahwa sebenarnya dalam perjalanan gerejawi kita tidak pernah tahu bahwa orang-orang kemudian datang kepada kita atas atau karena buah roh, buah pekerjaan Roh Kudus. Saya tidak mau, sekali lagi saya tidak mau, kalau ada orang ke gereja karena Mulyadi gitu ya. Wah, ini karena pelayanan Mulyadi ini gini-gini. Percaya sama saya, seorang Mulyadi yang sedang berbicara sekarang potensial mengecewakan orang lain karena kemanusiaannya ya. Tapi kalau mereka datang kepada Allah karena refleksi personal yang menyambut firman dan karya Allah, itu akan kuat ketimbang dia menjadi pengikutnya Mulyadi. Pengikut Kristus saja sempat kecewa dan bunuh diri. Ya kan? Yudas itu, dia kemudian kecewa dan gantung diri gitu. Kenapa Kristus yang saya agung-agungkan, berharap bisa membebaskan, saya khianati begitu supaya dia melakukan pekerjaan yang baik dan kemudian melibas habis para penjajah. Ternyata nggak dilakukan. Ya memang terjemahannya dia menyesal dan kemudian dia bunuh diri, gantung diri gitu ya. Tapi penyesalan itu punya landasan, gitu, punya nilai. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah beda kita dengan lembaga-lembaga sosial. Karena memang lembaga-lembaga sosial itu punya tugas untuk melakukan itu dalam satu kerangka mereka demikian. Kalau gereja, kita tidak selalu bertugas untuk menghadirkan natura ke dalamnya. Karena yang mesti kita bangun adalah relationship dalam bentuk pastoral counseling. Satu nilai yang terkandung di dalam bentuk-bentuk, walaupun ada juga lembaga swadaya masyarakat yang mereka hanya menghadirkan konseling saja. Ada. Tetapi gereja mesti melakukan semua itu dalam kerangka yang holistik secara menyeluruh. Saya tahu bahwa pada pandangan-pandangan teologi tertentu mereka punya spiritnya demikian. Ya, saya tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi sama dengan kita, gitu ya. Karena itu bagian dari proses yang mereka tempuh. Tetapi kalau kemudian itu yang kita kerjakan, maka sebenarnya kita tidak sedang menghormati Roh Kudus yang bekerja. Karena Allah yang bekerja di dalam kerangka Roh Kudus itu. Mungkin itu, semoga jawaban saya tidak memuaskan supaya kita bersama-sama mencari jalan yang terbaik untuk menemukan nilai, ya. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Thank you Kak Kristina juga yang sudah bertanya. Oke Pak, kita sampai di sudah 10.49 sekarang, jadi kita akan masuk ke closing atau ke penutupan. Mungkin dari Pak Mulyadi boleh menyampaikan closing statement atau hal-hal yang ingin disampaikan sebagai penutup, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama, pada dasarnya gereja dipanggil untuk menyuarakan kasih Allah. Sehingga amanat agung itu mestinya dipahami dalam perspektif kasih Allah. Dan tidak boleh dilupakan. Yang kedua, kita tidak boleh merampas kewibawaan Allah di dalam diri kita, sehingga membuat amanat agung itu jadi pakai maunya saya gitu. Maunya saya orang jadi Kristen. Bukan itu. Tapi kita dipanggil untuk menghadirkan diri, menyuarakan kasih Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi sarana kasih Allah hadir di dalamnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya senang sekali. Baik, terima kasih juga Pak Mulyadi. Saudara-saudara sekalian, demikian sharing dan materi dan diskusi kita dengan Pak Mulyadi. Dan kita akan masuk ke penutupan.
Dan demikian saya juga undur diri, saya akan kembalikan ke Pak Pendeta Christian. Silakan Pak Pendeta. Baik. Oke, mohon maaf rekan-rekan, nih saya sama moderator ada di ruangan yang sama, jadi mungkin suaranya agak gema tadi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih atas partisipasinya di dalam webinar ini, dan semoga apa yang disampaikan, bukan semoga ya, harusnya apa yang disampaikan itu semakin memperlengkapi kita gitu ya, sebagai murid-murid Kristus gitu tentunya. Nah, dan saya sebagai Ketua Bidang Pembinaan di GKI Hasim ingin mengajak untuk Bapak Ibu saudara sekalian, nanti sekali lagi rekamannya ini akan diupload, nanti Bapak Ibu boleh lihat kembali, boleh bagikan kepada orang-orang lain yang Bapak Ibu rasa wah kelihatannya bisa jadi berkat nih bagi mereka. Silakan. Nah, rekan-rekan, kita sebelum menutup acara ini, saya ingin mengajak kita untuk membuka kamera kita. Kita akan berfoto sebentar. Kita jumlahnya juga tidak terlalu banyak pada saat ini. Saya ingin mengajak kita buka kamera sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai untuk fotonya bersamanya ya. Oh, ini bentar ada yang masih mencoba untuk buka. Oke. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak atas sekali lagi atas keikutsertaannya. Bapak Ibu saudara sekalian juga, bagi yang mau mendapatkan sertifikat, sekali lagi saya mengirimkan untuk linknya dari chat gitu, karena itu ada selain untuk kebutuhan sertifikat Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan, ada juga untuk link evaluasi yang tentunya akan bermanfaat bagi kami sebagai penyelenggara webinar-webinar untuk mempersiapkan webinar-webinar selanjutnya. Nah, saya untuk penutup saya ingin meminta kesediaan Pendeta Mul sebagai pemateri untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik. Kami belajar menekuni panggilan Allah untuk menyuarakan kasih Allah dan memberitakan kasih Allah kepada semua orang. Kiranya kami diperlengkapi dan memiliki power, daya untuk menyuarakannya dalam hidup kami. Kepada Bapa di sorga kami mengucap syukur, kepada Bapa di sorga kami bersandar. Berkatilah seluruh kehidupan kami dan kami boleh melakukan karya Allah di dalamnya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pendeta Terima Mul yang telah kasih, Tuhan membawakan berkati. materi pada hari ini. Terima kasih juga untuk Penatua Widi ya sebagai moderator pada saat ini, dan tentunya bagi kita sekalian yang mengikuti baik pada saat ini via Zoom maupun yang nanti di kemudian mengikuti via YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Boleh Bapak Ibu silakan untuk membuka kamera atau membuka mic, kalau mau menyapa satu dengan yang lainnya silahkan. Oke. Terima kasih semua.